Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kenikmatan sehingga kita bisa berada di sini dalam acara Tabligh Akbar bersama Muhammadiyah membangun kaderisasi. Salawat wa salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita menjadi umatnya yang taat mengikuti sunnah-sunnahnya. Kemudian kami mohonkan kepada Direktur MBS Bandungan Ustadz Fakih Hudin untuk menyampaikan simbolik souvenir. Sebuah kisah tentang bagaimana sedekah itu bisa dilakukan oleh semua orang. Bukan hanya orang yang kaya saja, namun sedekah itu cakupannya luas. Bisa dilakukan oleh orang yang dibilang tidak mampu atau serba kekurangan. Silahkan menyaksikan penampilan drama dari santri Muhammadiyah Boarding School Bandungan dengan judul Hikmah Sedekah. Ada satu keluarga yang terdiri dari bapak dan anaknya. Mereka tinggal di satu rumah kecil di balik tembok perumahan orang-orang kaya. Rumah yang masih beralaskan tanah, berdinding anyaman bambu, dan beratap genteng yang sudah menghitam dan berlumut. Pak Jafar adalah panggilan bapak itu. Beliau adalah seorang penjual jasa sol sandal dan sol sepatu. Dan anaknya yang bernama Ulil masih duduk di bangku SMP dan sekaligus salah satu seorang santri di pondok pesantren. Pada suatu pagi ketika Pak Jafar sedang bersiap-siap dan membereskan alatnya untuk keliling, keluarlah Ulil dari dalam kamarnya yang hanya tertutup dengan kain lusuh berwarna coklat. Kemudian dia melihat ketiga kotak yang ada di atas meja rumahnya dan dia bertanya kepada bapaknya, "Pak, kotak itu sudah penuh isinya. Bolehkah Ulil pakai untuk beli sepatu? Ini sepatu Ulil sudah rusak." "Jangan nak, kotak itu sudah bapak bagi menjadi 3, yaitu yang satu untuk sedekah, yang satu untuk menabung, dan yang satu untuk uang jajan." "Kita saja buat makan sehari-hari masih kekurangan, Pak. Apakah kita perlu membantu orang lain?" Bukan hanya perlu, tapi kita juga wajib membantu saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan. Ingat, Allah Maha memberi rezeki. Sudahlah, kalau begitu antarkan uang ini kepada Mbah Kusum. Dia adalah kakek yang tinggal sendiri di sana. Sampaikan amanah bapak ini, jangan sampai kamu ambil, apalagi buat kamu beli sepatu. Nanti insya Allah kalau bapak sudah memiliki rezeki, maka bapak akan memberikan sepatu untukmu. "Baik Pak, insya Allah amanah bapak ini akan Ulil jaga baik-baik dan akan Ulil sampaikan ke Mbah Kusum." Ya. Kemudian Pak Jafar bersiap-siap berangkat keliling dengan memakai alat-alat yang biasanya dia gunakan. Dan Ulil masuk ke dalam kamar bersiap-siap untuk ke rumah Mbah Kusum. Sol sepatu, sol sandal, sol sepatu, sol sandal, sol sepatu, sol sandal, sol sepatu, sol sandal, sol
Dengan amanah dari bapaknya, Ulil berjalan perlahan menuju rumah Mbah Kusum. Dari kejauhan, Ulil melihat Mbah Kusum sedang menyapu di depan rumahnya. Beliau perlahan membersihkan dedaunan yang berserakan di depan rumahnya. Sesekali terdengar suara batuk dari mulut Mbah Kusum. Badannya yang bungkuk dan umurnya yang sudah memasuki 90 tahun tidak menjadikannya berdiam diri menunggu belas kasihan orang lain. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Maaf, Mbah, kalau lancang. Saya di sini diutus oleh Bapak untuk menyampaikan amanah sedekah ini, Pak. Dan tadi selama Bapak menyapu, saya kok lihat Bapak seperti mengucapkan sesuatu. Ya, tadi yang mengucapkan ketika menyapu adalah kalimat istighfar. Karena kalimat istighfar mudah diucapkan ketika aktivitas supaya selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terima kasih Nak. Semoga amal kebaikanmu dan amal bapakmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, Mbah, atas doanya. Saya pamit dulu, Mbah. Semoga Mbah selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Kemudian Mbah Kusum berjalan perlahan memasuki rumahnya. Waktu menunjukkan pukul 3 sore. Pernah dulu di depan, di belakang kotak aja. Ketika Ulil sedang belajar, pulanglah Pak Jafar dari keliling. Assalamualaikum, Nak. Waalaikumsalam, Pak. Kok tumben jam segini sudah pulang? Biasanya azan maghrib Bapak baru pulang. Alhamdulillah, Nak. Sekarang banyak yang menggunakan jasa sepatu Bapak. Dan salah satu dari pelanggan Bapak memberikan sepatu ini untukmu. Alhamdulillah, Pak. Baru saja tadi pagi Bapak menyuruh Ulil untuk bersedekah. Dan sore harinya Allah langsung mengganti rezeki kita. Nah, begitulah. Rezeki membagi bukan untuk menjadikan kita miskin, tapi membagi dengan saudara kita akan membukakan jalan rezeki-rezeki yang tidak kita duga. Ingat, Allah Maha bisa, Allah Maha memberi rezeki kepada hambanya. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Kesimpulan dari drama di atas, sedekah itu tidak menunggu kaya, menunggu sukses. Namun sedekah itu dilakukan ketika kita mampu berbagi dengan apa yang kita punya, dengan niat membantu semata untuk beribadah dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Sekian drama dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan tepuk tangannya.
santri kita yang sedang tampil di depan ini atas nama Adinda Muhammad Bayhaqi, siswa kelas 11 SMK Muhammadiyah 1 Bandungan. Kemudian bersama dengan santri kita yang satunya, yaitu atas nama Adinda Muhammad Farid, siswa SMP Muhammadiyah Bandungan. Kedua-duanya santri kami, belajar bersama kami di Muhammadiyah Boarding School Bandungan. Salah satu pelajaran yang kami sampaikan atau kami ajarkan kepada santri-santri Muhammadiyah Boarding School Bandungan adalah terjemah Quran. Kita memakai satu kitab dengan atau metode yang bernama Mulaku, mudah belajar Al-Quran, dan sampai saat ini sudah menyelesaikan juz pertama atau jilid pertama dari kitab atau buku mudah belajar Al-Quran. Selamat menyaksikan apa yang akan dipresentasikan oleh santri-santri kita tercinta ini, yaitu surat Al-Fatihah, dilanjut surat Al-Baqarah ayat 1-5, kemudian ditambah dengan surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 26. Kami persilakan kepada santri yang sudah ada di hadapan Bapak Ibu sekalian. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu, aku berlindung, billahi, kepada Allah, min, dari, asyaitoni, setan, ar-rajimi, yang terkutuk. Bismi, dengan nama Allahi, Allah, Ar-Rahmani, Maha Pengasih, Ar-Rahimi, Maha Penyayang. Alhamdu, segala puji, lillahi, bagi Allah, Rabbi, Tuhan, al-alamina, alam semesta. Ar-Rahmani, Maha Pengasih, Ar-Rahimi, Maha Penyayang. Maliki, penguasa, yaumi, hari, ad-dini, pembalasan. Iyaka, kepadamu, na'budu, kami menyembah, wa iyaka, dan kepadamu, nasta'inu, kami memohon pertolongan. Ihdina, tunjukilah kami, as-sirata, jalan, al-mustaqimah, yang lurus. Sirata, jalan, alladzina, orang-orang yang an'amta, engkau beri nikmat, alaihim, atas mereka, ghairi, bukan, al-maghdubi, orang-orang yang dimurkai, alaihim, atas mereka, wala, dan bukan, ad-dhallina, orang-orang yang sesat. Alif Lam Mim. Dzalika, itu, Alkitabu, kitab suci, la, tidak ada, roiba, keraguan, fihi, di dalamnya, hudan, petunjuk, lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina, orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman, bil ghaibi, dengan yang gaib, wa yuqimuna, dan mereka menegakkan as-sholata, sholat, wa mimma, dan dari apa-apa yang rozaqnahum, telah kami rizkikan kepada mereka, yunfiquna, mereka berinfak. Walladzina, dan orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman, bima, dengan apa yang unzila, diturunkan, ilaika, kepadamu, wama, dan apa yang unzila, diturunkan, min, dari, qablika, sebelummu, wabil akhirati, dan dengan akhirat, hum, mereka, yuqinuna, mereka yakin. Ulaika, mereka itulah, ala, di atas, hudan, petunjuk, min, dari, rabbihim, Tuhan mereka, wa ulaika, dan mereka itulah, hum, mereka, al-muflihuna, orang-orang yang beruntung. Ya ayyuha, wahai
annasu manusia, ubudu sembahlah oleh kalian, rabbukum Tuhan kalian, alladzi yang khalaqakum menciptakan kalian, walladzina dan orang-orang yang min dari qablikum sebelum kalian, la'allakum agar kalian tattaquna kalian bertakwa. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Alladzi yang ja'ala menjadikan lakum bagi kalian al-arzo bumi firosyan sebagai hamparan, was-samaa dan langit binaan sebagai atap, wa anzala dan telah menurunkan min dari as-samai langit ma'an air hujan, fa akhraja maka dia mengeluarkan bihi dengannya min dari as-samaroti buah-buahan, rizqal lakum sebagai rizki bagi kalian. Fala maka janganlah taj'alu kalian menjadikan lillahi bagi Allah angdada tandingan-tandingan, wa antum dan kalian ta'lamuna kalian mengetahui. Yang menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap, maka dia menurunkan air hujan dari langit dan dengan hujan itu menumbuhkan buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu baginya, sedang kalian mengetahui. Wa in dan jika kuntum kalian adalah fi di dalam roibin keraguan mimma dari apa yang nazalna kami turunkan ala atas abadina hamba kami, fa'tu maka datangkanlah bisuratin dengan satu surat mimmislihi dari semisalnya, wada'u dan ajaklah kalian syuhada'akum saksi-saksi kalian min dunillahi dari selain Allah, yang kuntum jika kalian adalah shodiqina orang-orang yang benar. Jika kalian di dalam keraguan dari apa yang kami turunkan atas hamba kami, maka datangkanlah dengan satu surat saja dari semisalnya Al-Quran, dan ajaklah penolong-penolong kalian dari selain Allah jika kalian orang-orang yang benar. Fa'ilam maka jika tidak taf'alu kalian kerjakan, walan dan tidak akan taf'alu kalian kerjakan, Fataku maka takutlah kalian annaro api, allati yang waqutuha bahan bakarnya annasu manusia, wal hijaratu dan batu, uiddat telah disediakan lil kafirina bagi orang-orang kafir. Maka apakah tidak kalian kerjakan dan tidak akan kalian kerjakan, maka takutlah kalian kepada api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang telah disediakan bagi orang-orang kafir. Terima kasih atas penampilan dari santri-santri kita. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mungkin Bapak Ibu sudah menyaksikan apa yang sudah dipresentasikan oleh santri kami. Mungkin ada yang bertanya-tanya, mungkin ini settingan, sudah dilatih sebelumnya berkali-kali, cuma gitu. Silakan Bapak Ibu bisa menguji langsung santri-santri kami ini untuk memilihkan ayat yang akan diterjemahkan per kata oleh santri kami antara surat Al-Fatihah sampai Al-Baqarah ayat 1 sampai 53. Dengan silakan pilih surat Al-Baqarah atau surat Al-Fatihah ayat berapa, agar nanti bisa diterjemahkan oleh santri kami yang ada di depan. Silakan, mungkin dari bapak-bapak ada yang mau memberikan pertanyaan. Monggo. Al-Fatihah ayat 5. Mas Bayhaqi, silakan. Iyyaka kepadamu na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan kepadamu nasta'inu kami meminta pertolongan. Terima kasih. Silakan yang lain. Bapak-bapak silakan. Ibu-ibu juga silakan, boleh. Gak usah ragu-ragu, Bu. Monggo, dari panitia juga boleh.
Pak Direktur MBS juga boleh memberikan soal untuk santri-santrinya ya, yang sudah. Oh silakan Mas. Surat Al-Baqarah ayat 20. Mas operator silakan. Yakadu hampir saja albarku kilat itu yaktofu menyambar absorohum penglihatan mereka kulama setiap kali adoa menyinari lahum bagi mereka masyau mereka berjalan fihi di dalamnya wa idza dan jika atlama menjadi gelap alaihim atas mereka qomu mereka berhenti walau dan sekiranya syaa menghendaki Allah ladhahaba menghilangkan bisam'ihim dengan pendengaran mereka wa absorihim dan penglihatan mereka innallaha sesungguhnya Allah ala atas kulli segala syai'in sesuatu qadirun maha kuasa. Masya Allah, astagfirullah. Silakan, masih ada kesempatan untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin memberikan soal, pertanyaan untuk santri kami. Silakan Bu. Oke, monggo. Ayat 25. Silakan Mas Bayhaqi. Wabasyiri dan gembirakanlah alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman wa amilus solihati dan yang beramal solih anna bahwasanya lahum bagi mereka jannatin surga tajri yang mengalir min dari tahtiha di bawahnya al anharu sungai-sungai kullama setiap kali ruziqu mereka diberi rizki minha darinya min dari samarotin buah-buahan rizkon sebagai rizki qalu mereka berkata hadza ini alladzi yang ruziqna telah dirizkikan kepada kami min dari qablu sebelum wa utu dan mereka diberi bihi dengannya mutasyabiha yang serupa walahum dan bagi mereka fiha di dalamnya azwajun istri-istri mutahharatun yang disucikan wahum dan mereka fiha di dalamnya khaliduna orang-orang yang kekal. Masya Allah, tabarakallah. Masih ada? Silakan ibu-ibu, bapak-bapak. Dari bapak-bapak ini, oh ya, monggo Bu. Ayat 29. Untuk siapa Bu? Ini ada dua, Mas Bayhaqi sama Mas Farid. Mas Bayhaqi lagi, silakan Mas Bayhaqi. Ayat 29. Huwa dia alladzi yang khalaqa menciptakan lakum bagi kalian ma apa yang fil arzi di dalam bumi jami'an semuanya summa kemudian istawa menuju ilas samai kepada langit fasawwahuma dan dia menyempurnakannya sab'a samawatin 7 langit wahwa dan dia bikum segala sesuatu syai'in sesuatu alimun maha mengetahui. Masya Allah, tabarakallah. Nah, masih ada lagi mungkin bapak-bapak? Tadi baru satu Pak Guru tadi. Mungkin dari bapak-bapak yang lain. Oh silakan, monggo. 60 Pak. 60 tadi maksimal 53 Pak. Pelajarannya belum nyampe kalau. Ya 53. Gantian gitu, tadi Mas Bayhaqi sekarang Mas Farid gitu. Silakan Mas Farid. Tiga, ya. Silakan Mas Farid. Wa'id dan ketika ataina kalian menjanjikan Musa al-kitaba kitab wal furqona dan pembeda la'allakum agar kalian tahtaduna kalian mendapatkan petunjuk. Masya Allah. Tadi ada sedikit kesalahan satu Pak sebenarnya Pak. Mau dikoreksi Mas?
Wa id ataina, coba diulangi. Wa id dan jika ataina kami janjikan, kami berikan. Nah, ataina yang benar kami berikan. Ya, tepuk tangan untuk Mas Farid. Terakhir mungkin Bapak Ibu, satu lagi terakhir silakan. Kalau ada, kalau nggak ada berarti silakan Pak. Surat Al-Baqarah ayat 49. Tolong Mas operator. Ayat 49. Wa id najainakum. Silakan Mas Bayhaqi. Wa'id dan ketika najainakum kami selamatkan kalian min dari ali fir'auna keluarga Fir'aun yasumunakum maka menampakkan kepada kalian su'al azabi seburuk-buruk siksa yudzabihuna dengan menyembelih abnaakum anak laki-laki kalian wayastahyuna dan mereka membiarkan hidup nisaakum anak perempuan kalian wafi dan di dalam zalikum demikian itu balaun cobaan min dari rabbikum Tuhan kalian azimun yang besar. Ya, tepuk tangan untuk Mas Bayhaqi. Masya Allah, tabarakallah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini penampilan dari santri kami terjemah Al-Quran memakai metode buku mulaku, mudah belajar Al-Quran. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau sekiranya Bapak Ibu ingin anak-anak ataupun cucu atau keluarga yang mau nanti belajar seperti ini dan usianya masih usia sekolah, silakan anaknya bisa didaftarkan di Muhammadiyah Boarding School Bandungan. Insya Allah kami akan ajarkan terjemah Al-Quran ini dengan seksama, dengan teliti, sehingga anak-anak kita bisa menjadi orang-orang yang tidak hanya membaca Al-Quran dengan benar, tidak hanya menghafal Al-Quran, tapi juga memahami isi kandungan Al-Quran sehingga menjadi apa yang diinginkan oleh Allah sebagai petunjuk bagi kita semuanya umat manusia. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan dari kami, dan semoga ini menjadi awal yang baik untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون. صدق Allahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar.
dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa rawuh kumpul di Masjid Ummu Kamal dalam rangka Tabligh Akbar bersama Muhammadiyah membangun kaderisasi dan bermuhammadiyah dengan bergembira. Salawat serta salam semoga Allah tetapkan pada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, umat yang tetap menjunjung tinggi risalahnya dan mengamalkan apa yang menjadi ajarannya uswatun hasanah, dan semoga yang rawuh pada pagi hari ini akhir hidupnya tercatat sebagai husnul khotimah. Bapak Ibu yang saya hormati, pimpinan wilayah Muhammadiyah, pimpinan daerah Muhammadiyah, pimpinan daerah Aisyah, beserta Muspimka Kecamatan Bandungan, Kepala Desa Bandungan, beserta semua jamaah Muhammadiyah Bandungan yang hadir pada pagi hari ini, dan semoga yang tidak hadir pada pagi hari ini diberikan kesehatan, mungkin ada kegiatan yang lain. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, saya selaku pimpinan cabang Muhammadiyah Bandungan sekaligus atas nama Panitia Muhammadiyah Boarding School Bandungan mengucapkan terima kasih atas kerawuhan Bapak Ibu semuanya pada kegiatan Tabligh Akbar ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan ada kekurangan dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Juga kepada semua panitia yang telah menyiapkan segala sesuatunya pada kegiatan pada hari ini, saya memberikan apresiasi yang sangat mendalam. Ini adalah bentuk dari kaderisasi khususnya di Muhammadiyah Bandungan Magelang. Kita ketahui bahwa untuk saat ini santri yang ada di Muhammadiyah Boarding School itu berjumlah 25 anak. Berangkat dari keprihatinan kita pada waktu itu, melihat fenomena kaderisasi di semua cabang Muhammadiyah mungkin di Indonesia ini sangatlah menurun. Untuk itu dengan bismillahirrahmanirrahim, khususnya Bandungan ini membuat Muhammadiyah Boarding School untuk kaderisasi Muhammadiyah. Jadi tolong nanti manakala Muhammadiyah Boarding School Bandungan ini ada afiliasi yang lain selain manhaj Muhammadiyah, tolong kami diberi masukan. Karena tidak menutup suatu kemungkinan saat ini Muhammadiyah ini berdiri 1912 yang mengikuti apa yang menjadi gerakan dakwah tasdid Muhammadiyah ini banyak, sehingga banyak dari kader Muhammadiyah ini yang berpindah, ada yang kecolongan dan lain sebagainya. Untuk itu saya berpesan, apalagi saya sudah berpesan kepada beberapa teman di pimpinan cabang Muhammadiyah Bandungan, khususnya Pak Ari, Pak Anang, Pak Ali Rahman, SD Muhammadiyah dan lain sebagainya, tolong besok kalau saya mati, tolong dijaga Masjid Muhammadiyah ini, Ummu Kamal ini, jangan sampai berafiliasi yang lain. Ini adalah Masjid Muhammadiyah. Saya sudah berpesan seperti itu. Saya sudah mengamanati, sukna aku mati, tolong dijaga marwah Muhammadiyah di Bandungan ini. Jangan sampai tersusupi dengan afiliasi-afiliasi yang lain. Untuk itu saya sangat bangga kepada Bapak Ibu guru semua yang rawuh pada pagi hari ini dengan kekuatan, dengan spirit dan lain sebagainya. Semoga pengampu di amal usaha Muhammadiyah Bandungan ini selalu diberi kekuatan, diberi selalu kesehatan untuk tetap berdakwah lewat jalur masing-masing.
pada kali ini saya cukupkan sekian. Saya berharap mohon doa restu dan dukungannya agar asrama Muhammadiyah Boarding School ini segera terwujud. Alhamdulillah, kalau gambarnya Pak Azad coba, sampai hari Sabtu kemarin sudah pasang geladak, tinggal ngecor saja. Untuk itu mohon doa restu dan dukungannya. Dan saya yakin dan saya percaya semua bangunan yang dibikin oleh Muhammadiyah orang mungkin mandek, paling tetap melaku alon-alon dan rampung. Dan saya yakini bahwa nanti rampungnya, dananya dan lain sebagainya itu ada di kantong-kantong jenengan semua. Billahi taufik wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Ketua Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Bapak Ustadz Dr. Haji Tafsir MAG, yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Badungan, yang kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang beserta pimpinan Asia Kabupaten Magelang, yang kami hormati Forkompinjam Bandungan, hadir mewakili Kapolsek Bandungan dan Ramil 03 Bandungan. Juga yang kami hormati Bapak Kepala Desa Bandungan beserta perangkat desanya. Tidak lupa kepada Takmir Masjid Ummu Kamal Kecamatan Bandungan, juga panitia pembangunan asrama putra boarding school Muhammadiyah Kecamatan Bandungan. Tidak lupa hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata yang pantas kami sampaikan atau kami ucapkan selain mengucapkan atau memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat sehat sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita dapat bersilaturahim dalam rangka tabligh akbar bersama Muhammadiyah membangun kaderisasi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholawat dan salam marilah senantiasa kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga pengikut-pengikutnya yang tentunya kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Allahumma amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama kami mengucapkan terima kasih atas dibangunnya boarding school asrama putra Muhammadiyah Kecamatan Bandungan. Mudah-mudahan niat baik, ikhlas, juga insya Allah nanti tuntas akan terbangunnya boarding school Muhammadiyah ini. Tentunya
kita harus bersinergi, kita harus bersama-sama. Karena dengan kita bersama-sama tentunya kita akan lebih kuat dalam rangka mewujudkan suatu cita-cita atau harapan. Tadi juga sudah disampaikan bahwa sudah beberapa bulan ini Asrama Putra Boarding School Muhammadiyah sudah mulai pembangunan yang ada di sebelah Masjid Ummu Kamal ini, dan alhamdulillah Bapak Bupati juga sudah rawuh di lokasi pembangunan. Mudah-mudahan dengan hadirnya para undangan semua, keluarga besar Muhammadiyah, baik yang di luar Kecamatan Bandungan atau di Kabupaten Magelang ini, mudah-mudahan dapat satu tekad dan optimis bahwa pembangunan yang akan dilaksanakan akan berjalan dengan lancar, akan berjalan dengan sesuai dengan rencana yang diharapkan oleh panitia. Bapak Ibu yang kami hormati, karena di tengah-tengah kita Bapak Ustadz Dr. Haji Tafsir MAG sudah rawuh, tentunya ini dapat memberikan motivasi kepada kita semua atau memberikan spirit dalam rangka membangun fisik maupun membangun mental spiritual kepada keluarga besar Muhammadiyah, khususnya yang ada di Kecamatan Bandungan ini. Selamat, sukses, mudah-mudahan yang direncanakan sesuai dengan target waktu dan bermanfaat untuk umat, dan tentunya kita jaga dan kita lestarikan untuk para generasi muda ke depan, khususnya kader-kader Muhammadiyah. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihi dzahirati wal batinati qadiman wa hadithan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihi wa rasulihi Muhammadin wa alihi wa ashabihi alladzina saru fi nusrati dinihi sayron hafizan. Wa ala adbaihim alladzina warithu ilmahum wal ulama warasatul anbiya akrim bihim warithan wa maurusan. Amma ba'd. Hari ini merupakan hari yang istimewa karena dipilih oleh panitia atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah Bandungan untuk menjadi hari tabligh akbar. Kemarin sewaktu panitia bersama bertemu dengan kami, audiensi di PDM, kita tanyakan mengapa kok ini persiapan? Ya, sebelum muscap. Dan muscap akan dilaksanakan insya Allah pada akhir ini 30 Juli ya, 30 Juli. Artinya persiapan muscap tapi lewat ini dulu. Yang mungkin perlu untuk kami sampaikan yang awal, selain mengapresiasi, di Muhammadiyah itu ada dua kata yang apabila dua kata dihubungkan itu cukup menarik, tapi punya pengertian yang mungkin bertolak belakang. Yang pertama adalah kata di gerakan di Muhammadiyah itu harus gerakan yang maju. Tapi yang kedua di Muhammadiyah, karena hari ini mau tidak mau kita harus berjejaring, maka ada kata yang kedua adalah dibantu. Maju dan dibantu. Kalau maju dan dibantu dihubungkan dengan kata karena menjadi apa kalimatnya? Maju karena dibantu. Satu. Tapi juga bisa dibalik.
Apa? Dibantu karena maju. Ini yang lebih tepat untuk Bandongan yang mana? Maju karena dibantu atau dibantu karena maju? Baik, ini cukup sederhana, tapi perlu direnungkan. Kita tidak memilih maju karena dibantu, ya. Sebab kalau kita memilih maju karena dibantu, sewaktu tidak ada yang membantu, tidak akan maju, tidak akan pernah maju. Maka yang kita pilih adalah dibantu karena maju. Di Muhammadiyah itu yang dikembangkan. Perhatikan, dibantu karena maju. Di sini harus punya visi maju, dan orang lain, pihak lain, orang-orang yang tersentuh kaitannya dengan gerakan itu akan membantu, hampir pasti dimanapun tempatnya. Maka mulailah dari dibantu karena maju, mulailah dari dalam semacam itu. Ketika itu sudah benar, jangan memilih maju karena dibantu. Karena memilih maju karena dibantu betul-betul itu selalu masih kanak-kanak yang tidak akan pernah dewasa. Maju karena dibantu itu kan anak-anak semacam itu memang. Kita tidak memilih itu. Ini yang pertama. Yang kedua, karena pilihan yang semacam itu, maka di Muhammadiyah yang digerakkan kaitannya dengan dibantu karena maju, yang lainnya akan siap itu. Dan harus berbasis bottom up, dari bawah menuju ke atas. Kalau ada gerakan ini, MBS Muhammadiyah Boarding School yang berbasis di Bandongan, mau tidak mau basisnya adalah Bandongan. Yang lain, cabang lain, pihak-pihak lain akan ikut serta, tapi basis utamanya di sini. Kita ketahui di Muhammadiyah juga tidak sedikit lembaga amal usaha yang agak surut. Agak surut itu harus kita pahami, dan itu realitas. Mohon maaf, tadi Pak Tafsir juga sempat menyinggung beberapa amal usaha. Kita memprihatinkan itu, ya, kita memprihatinkan itu. Tapi kita yakini amal usaha Muhammadiyah tidak ada satupun yang berkurang, bahkan mati hanya karena faktor di luar, pasti karena faktor dalam. Tidak ada. Kemudian kita katakan, oh ini mati, ini kurang karena banyak persaingan di luar. Tidak, karena Muhammadiyah dipilih, gerakan Muhammadiyah termasuk amal usaha Muhammadiyah dipilih karena kesadaran dari dalam. Maka itu harus selalu kita kuatkan itu. Nah, oleh karena itu pemahaman kita tidak ada amal usaha Muhammadiyah yang berkurang atau yang surut, bahkan mati hanya karena faktor luar. Hampir pasti karena faktor dalam, internal. Kalau internal kita kuat, nonsen, bisa kita atasi. Nah, itu yang harus kita sadari bersama. Nah, kaitannya dengan ini, bismillah, alhamdulillah, Bandongan memang kalau dipandang dari Kabupaten Magelang termasuk cabang yang kuat, termasuk yang dipilih oleh Polresta untuk melengkapi. Ya, jadi satu-satunya polsek di Kabupaten Magelang yang ikut kota Magelang. Ini satu-satunya. Dan Bandongan untuk Muhammadiyah sudah dikenal amat sangat lama. Awu tuwo, orang sering menyebut awu tuwo. Tetapi tantangan ke depan adalah bagaimana kita menyiapkan, ini karena kaderisasi juga, menyiapkan generasi muda yang siap. Memang harus mampu memenangkan hidup di zaman sekarang dan ke depan. Bukan masa lalu, bukan mengecat masa lalu, bukan. Tapi persoalan masa sekarang dan ke depan. Sehingga Pak Tafsir tadi menyebutkan beberapa hal yang cukup menarik. Kalau ada amal usaha Muhammadiyah yang memang betul tidak mampu untuk bertahan, mengapa tidak kemudian kita ubah
dengan amal usaha Muhammadiyah yang baru yang memang dibutuhkan saat ini. Tadi Pak Ketua PCM menyebut ada SM Tower, hotel di Jogja. Kok Muhammadiyah sudah masuk ke bisnis pariwisata? Iya, pariwisata kalau tidak diislamkan, ya nanti tidak Islam, gampangnya gitu. Maka harus diambil kesempatan itu, dan Muhammadiyah memulai. Sesungguhnya beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah sudah memiliki hotel itu. Tapi ketika suara Muhammadiyah kemudian mengambil kesempatan itu, maka tampak sekali. Ini salah satu contoh amal usaha Muhammadiyah sesuai dengan zamannya, dan insya Allah ke depan kita tidak bisa mengecat hanya masa lalu. Oleh karena itu berkaitan dengan ini, bismillah, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang memberikan apresiasi, dan tadi sudah kita siapkan insya Allah kaitannya dengan ini untuk memberikan stimulan bagi pembangunan ini yang tadi saya lihat 2,5 miliar. Persentasenya memang masih sedikit. Pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang memberikan bantuan 5 juta rupiah. Ya, stimulan memang belum akan mencukupi. CQ ini berkaitan juga dengan lazismu. Ya, kita kalau setiap cabang, setiap amal usaha meminta, itu tentu saja tidak mungkin kita akan memenuhi keseluruhannya. Tidak mungkin. Kita sekadar memberikan stimulan yang memungkinkan kemudian berkembang seperti tadi. Dibantu karena maju, bukan maju karena dibantu. Saya pikir demikian yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Semoga yang sedikit yang ada manfaatnya dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati jajaran para pejabat dari Forkopimcam Kecamatan Bandongan. Ada Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Pak Kepala Desa, dan pejabat lain yang mungkin kita tidak bisa menyebut satu persatu. Terima kasih rawuhnya. Ini lengkap. Ini indikasi bahwa hubungan Muhammadiyah Bandungan dengan pemerintah kecamatan sangat baik, dan itulah yang memang harus dilakukan. Pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang, Pak Kiai Haji Nasruddin, pimpinan daerah Aisyah, pimpinan cabang Muhammadiyah Bandungan, pimpinan cabang Aisyah Bandungan, para pimpinan amal usaha, pimpinan ranting, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Tadi menarik apa yang disampaikan oleh Ketua PDM tentang dibantu karena maju dan maju karena dibantu. Napa bedane niku? Nggih. Nggih. Di bahasa Inggris ada bedanya dua-duanya itu. Kalau maju karena dibantu, bahasa Inggrisnya napa niku? Bahasa Inggrisnya charity. Nggih, charity. Tapi kalau dibantu karena maju, bahasa Inggrisnya reward. Nah, itu ya. Ya, satu charity, satu reward. Apa bedanya? Kalau charity itu santunan. Orang tidak punya dibantu namanya santunan. Kira-kira Bandungan itu karena tidak mampu atau karena maju? Maka bantuannya charity nopo reward? Nah, reward. Reward itu penghargaan. Sehingga Muhammadiyah nggak butuh santunan, tapi dihargai karena kemajuannya. Jadi tidak tangan di bawah, tapi tangan
di atas. Yang seperti namanya reward. Kan ada reward and punishment gitu kan. Sanksi dan hadiah gitu kan. Orang dikasih hadiah kan karena berprestasi. Kalau dibantu karena miskin namanya santunan. Nah, Muhammadiyah nggak butuh santunan gitu kan. Karena Muhammadiyah mestinya harus kuat. Sehingga Muhammadiyah jangan diberi santunan tapi diberi reward. Pemerintah membantu Muhammadiyah bukan karena Muhammadiyah butuh santunan, tapi penghargaan pemerintah kepada Muhammadiyah. Nah itu. Karena apa? Karena peran-peran Muhammadiyah sudah dilakukan untuk bangsa dan negara. Apalagi Pak TNI itu ya. Di dalam TNI mengalir darah Muhammadiyah. Ya. Di TNI mengalir darah Muhammadiyah. Kenapa? Sinten pendiri TNI? Nah, Jenderal Sudirman. Sinten Jenderal Sudirman? Kader Muhammadiyah. Nah, itu ya. Maka di dalam TNI mengalir darah Muhammadiyah karena pendiri TNI adalah Jenderal Sudirman. Ya, harus ingat itu. Pendiri TNI adalah kader Muhammadiyah karena Jenderal Sudirman. Maka perlu menyusul Jenderal Sudirman berikutnya. Muhammadiyah kadernya tidak hanya diperuntukkan untuk kader umat dan kader perserikatan dan juga kader bangsa. Apalagi tadi pimpinan-pimpinan kita itu adalah bagian dari peletak dasar bangsa Indonesia. Jenderal Sudirman mendirikan TNI. Insinyur Juanda membuat batas batas laut 12.000 mil. Itu yang buat adalah Insinyur Juanda, salah satu menteri yang itu kader Muhammadiyah. Jadi kalau Pak Insinyur Juanda tidak membuat batasan laut, kita nggak ada batasnya dulu itu. ya. Tapi beliaulah yang membuat batasan. Sebenarnya laut kita sampai batas berapa mil. Makanya nggak usah heran ada nelayan kalau ditangkap di Malaysia itu. Apa dikira laut nggak ada batasnya? Ada batasnya itu ya. Maka kalau memulai batas itu ditangkap. Itu adalah kader bangsa. Maka caranya gimana? Ya kita siapkan. Bagaimana Muhammadiyah menghasilkan kader-kader bangsa yang berkualitas sehingga kader Muhammadiyah siap jadi presiden, siap jadi gubernur, minimal ketua RT. Nah, minimal ketua RT. Karena itu adalah juga pemimpin di sekitarnya. Maka orang Muhammadiyah nggak boleh hanya mikir Muhammadiyah. Warga Muhammadiyah nggak boleh hanya mikir umat Islam, tapi harus mikir bangsa Indonesia. Apalagi kita lahir sebelum Indonesia ada. Maka Muhammadiyah sudah menyatakan diri sebagai Indonesia telah selesai dengan keputusan muktamar bahwa negara Pancasila adalah Darul Hati was Syahada. Itu keputusan Muhammadiyah telah final dengan Pancasila. Sehingga itu keputusan muktamar Muhammadiyah di Makassar. Negara Pancasila adalah Darul Hati was Syahada. Negara Pancasila negara yang dibangun di atas konsensus. Indonesia ada hanya karena ada konsensus, ada ngahdun. Ngahdun itu artinya janji. Indonesia hanya ada kalau kita berjanji menjadi Indonesia. Kalau kita tidak berjanji, hilang Indonesia. Karena tidak ada suku Indonesia. Adanya suku Jawa, Sunda, Dayak. Nggak ada suku Indonesia. Indonesia ada hanya di antara suku ini berkomitmen. Di antara kita berkomitmen berjanji untuk menjadi Indonesia. Dan Muhammadiyah sudah berjanji untuk tetap Indonesia. Dengan apa? Dengan dasar negara Pancasila. Ini harus ditaati oleh Muhammadiyah. Karena apa? Ini keputusan muktamar. Itu. Sehingga tidak mungkin Muhammadiyah berpikir dasar negara yang lain untuk Indonesia. Karena sudah keputusan muktamar bahwa negara Pancasila Darul Hati was Syahada. Negara yang dibangun di atas perjanjian
berjanji menjadi Indonesia dengan Pancasila. Tapi bagi Muhammadiyah tidak sekedar hanya boleh berjanji, tapi harus memberi bukti. Maka ada kata wasyahada. Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wasyahada, sebagai negara yang dibangun di atas komitmen konsensus, tapi nggak boleh berhenti dari sampai di situ. Ada kata wasyahada. Muhammadiyah harus bisa memberi bukti bahwa kita adalah memajukan Indonesia. Maka Muhammadiyah mendirikan sekolah. Muhammadiyah mendirikan rumah sakit dan yang lain-lain untuk memberi bukti bahwa kita adalah ingin memajukan Indonesia. Karena sudah memajukan Indonesia, pantas kalau dibantu oleh pemerintah, bukan karena butuh santunan, tapi karena penghargaan. Sehingga tadi dibantu karena maju. Diingat itu ketua PDM, apa yang disampaikan ketua PDM. Sehingga apa yang diberikan oleh pemerintah kepada Muhammadiyah adalah reward. Jangan menjadi charity, gitu ya. Kalau charity artinya Muhammadiyah butuh santunan, artinya Muhammadiyah lemah. Ya. Walaupun faktanya kadang lemah gitu ya. Kadang lemah juga. Tapi bagaimana bantuan yang ada bukan sebagai charity, tapi sebagai reward. Dibantu karena maju. Bapak Ibu yang saya hormati, maka atas nama PWM menyampaikan apresiasi kepada PTSM Bandungan yang sedemikian maju sekolahnya menjadi bagian dari sekolah SMKPK, sekolah pusat keunggulan. Itu mahal loh itu, uang negara miliaran loh itu untuk program itu ya. Kita punya 40 sekolah di Jawa Tengah yang menjadi SMKPK, SMK Pusat Keunggulan. Itu programnya dari pemerintah. Satu titik sekolah yang dapat PK itu bisa mencapai 5 miliar bantuannya. Ya, maka 5 miliar jangan sampai sia-sia. Jangan sampai alat yang dibelikan oleh pemerintah untuk SMKPK dongkrok hanya untuk praktek. Tapi bagaimana diproduktivitaskan? Kalau bengkel, jadilah bengkel yang melayani masyarakat sekelas Nasmoko. Nah itu, jangan sampai alatnya kemudian debunya sesenti. Ini indikasi kalau nggak pernah dipakai. Padahal 5 miliar anggaran dari pemerintah untuk SMKPK. Maka sekolah Muhammadiyah jangan hanya ditopang dari SPP, tapi juga dari produksi yang dihasilkan. Dan itu yang sekarang kita dorong, karena memikirkan pilar yang keempat, ekonomi. Setelah kesehatan, pendidikan, sosial, sekarang Muhammadiyah merambah bangun dunia ekonomi supaya punya pengusaha tadi, gitu ya. Jadi penguasa, pengusaha dan para jenderal. Maka kita bangun mulai pengusaha. SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo kita proyeksikan untuk SMK dengan produksi alkes, alat kesehatan. Sehingga beberapa rumah sakit kita bed pasiennya sudah hasilnya SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Bahkan kita bangun rumah sakit di KLU Kabupaten Lombok Utara. Kita bangun sampai di luar Jawa lah ya. Kita bangun rumah sakit di KLU Kabupaten Lombok Utara. Itu bednya kita bawa semua dari Sukoharjo, 1 tronton itu. Ya, nah nanti kalau Bandungan apa kira-kira ya? Bengkel, karena tadi kan otomotif ya. Ya sudahlah bengkelnya, pokoknya semua masyarakat di Bandungan kalau mobilnya bermasalah datanglah ke bengkelnya SMK Muhammadiyah Bandungan. Ojo gratis. Masa gratis terus. Pak Samad mobilnya ke SMK 1 Sukoharjo kalau butuh servis mungkin gini. Sehingga apa yang kita miliki menjadi aset yang produktif. Jangan sampai menjadi aset yang mangkrak. Dan saya yakin Bapak Ibu di Bandungan bisa untuk itu. Dan saya kira inilah bagian dari kebanggaan Muhammadiyah di Jawa Tengah, ada di pimpinan cabang Muhammadiyah Bandungan. Tepuk tangan untuk Bandungan. SMK-nya aja 1.500 siswanya ya. Nah, itu kan sehingga sekali lagi jangan hanya jadi sekolah, tapi juga tempat produksi. Dan itu yang sekarang mulai kita pikir. Maka Muhammadiyah akan membuat pabrik alkes. Embrionya SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Kan rumah sakit kita 53 rumah sakit kita itu. Di
Jawa Tengah ada 53 rumah sakit dari 120 rumah sakit Muhammadiyah dan Aisyah se-Indonesia. Jadi dari 120 rumah sakit di Indonesia, 53-nya di Jawa Tengah. Bapak Ibu, mari kita akhiri pengajian dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamda yuafi ni'ama wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'in man awat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma la tad'alna dzamban illa ghafarta wa la hamman illa farasta wa la aiban illa satarta wa la dainan illa qadaita wa la saqaman la syafaita wa la hajatan illa yasartaha wa qadaitaha wa yassir lana umurna wa aslah sudurana wa nawwir qulubana wa khtim bi sholihati a'malana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.